keluarga, spiritual, psikologi, dan lain sebagainya yang ada di dalam diri kita. Jika sudah ada self-love atau mencintai diri sendiri, maka merupakan suatu kebahagiaan hidup. Dengan mencintai diri sendiri, kita akan memiliki pandangan yang positif, menyadari dan belajar menerima kekurangan dan kelebihan dari dalam diri, agar hidup kita ini lebih bersyukur. Nah, kadang banyak di antara kita hanya melihat keluar, bukan melihat ke dalam diri kita. Melihat orang lain punya, atau yang orang lain punya itu kita selalu ingin dan ingin. Ingin ada orang lain tampil lebih cantik, kita ingin. Orang lain langsing, kita ingin. Orang lain hidup mewah, kita juga ingin. Ingin menerima orang lain. Sehingga kadang kita lupa pada diri kita sendiri. Karena keseringan melihat dari luar, dari orang lain. Padahal dengan membandingkan kehidupan dengan orang lain, membuat kita menjadi minder dan merasa tidak mampu akan menjadi diri kita. Itu mengakibatkan penderitaan diri kita. Karena sebenarnya diri kita pun membutuhkan perhatian, membutuhkan perlakuan kasih sayang. Jadi kita sendiri. Singkat cerita, dahulu saya pernah di posisi ini, yang mana saya tidak pernah mencintai diri sendiri. Saat itu saya tidak merasa percaya diri dengan kondisi tubuh saya. Ditambah lagi, sering ada yang membuli saya. Kamu gendut lah, kamu jelek lah, nah seperti itu. Secara itu akan membuat diri saya drop dan tidak yakin pada diri sendiri. Itu membuat saya tidak menjadi percaya diri. Selanjutnya saya berusaha langsing di hadapan teman-teman. Hingga saya melakukan diet ekstrim, makan dibatasi, bahkan minum obat pelangsing, apalagi obat pelangsing yang saya minum ini iklannya luar biasa, hanya berapa hari langsung turun berat badan seperti itu. Ternyata setelah saya melakukan diet ekstrim dengan tidak makan, hanya minum obat pelangsing, akibatnya kepada diri saya sendiri. Tidak ada, istilahnya tidak ada pengurangan berat badan. Nah itu menjadikan saya tambah down, tambah drop, karena hasilnya nol besar. Tidak seperti yang saya harapkan. Dengan konsumsi obat pelangsing bisa membuat saya langsing, tapi nyatanya tidak. Di situ saya menjadi depresi. Sudah tidak makan, tambah pikiran yang tidak ada, istilahnya dari yang saya lakukan tidak ada perubahan. Nah, itu menjadi tambahan penderitaan bagi saya. Secara fisik saya sudah tidak, kebutuhan saya tidak tercukupi, tetapi di sini saya hanya istilahnya menuntut diri saya agar terlihat langsing. Nah, sekian lama bermulah saya dengan program MOM, Makanan Optimal Manusia, yang mana di sini dimentori oleh Ibu Inge Santoso. Pada kesempatan hari ini, Ibu Inge juga nanti akan menyampaikan terkait dengan lanjutan yang saya sampaikan ini. Nah, masih pada awal-awal saya masih memiliki persepsi bahwa dengan adanya program ini, saya ikut untuk langsing. Tetapi setelah saya mengikuti program ini kurang lebih dari 3 bulan, orientasi saya yang awalnya ingin langsing berubah. Kebutuhan saya di sini adalah sehat.
kebutuhan saya di sini adalah untuk tubuh saya menjadi lebih sehat. Karena jika kembali beberapa tahun silam, setelah saya melahirkan, ini saya tidak, istilahnya, sering mengalami ketidaknyamanan. Kondisi sakit yang terus-menerus, sampai pada akhirnya saya tidak bisa jalan sama sekali. Saya hanya terbaring di tempat tidur, bahkan untuk menggerakkan badan, itu saya harus dibantu oleh suami dan ibu saya. Itu yang membuat saya sadar bahwa yang saya lakukan ini harus berubah. Harus dari diri saya sendiri, saya harus mengubah persepsi bahwa yang prioritas adalah kesehatan. Dari situ, saya kembali untuk memenuhi kebutuhan saya dengan harapan saya bisa sehat selalu. Nah, dengan usia saya yang masih muda, membuat saya harus berusaha bangkit. Saya tidak lagi termotivasi dengan penampilan langsing, namun lebih memotivasi diri saya untuk hidup sehat, untuk mengubah pola makan saya, lebih mencintai diri saya dengan berbagai aktivitas, termasuk menjalankan program MOM. Apakah dengan menjalankan program ini saya memiliki kendala? Jelas. Saya memiliki kendala dalam menjalankan program ini. Kendala yang utama yang saya rasakan karena ini lebih kepada pengalaman individu saya, itu adalah saya harus berpisah, istilahnya mengurangi makan makanan yang mengandung gula. Padahal yang di sini yang saya tampilkan, hampir semua jajanan pasar ini mengandung gula. Jadi nanti minum kopi, minum teh, pakai gula. Jarang sekali saya minum teh tawar. Masak pun pasti menggunakan gula. Nah, itu menjadi kendala utama saya. Saya harus sedikit-sedikit mengurangi gula, bahkan pada waktu tertentu tidak mengkonsumsi gula sama sekali. Nah, salah satunya dari kendala ini malah menjadikan saya sebuah tantangan baru, bahwa saya harus berlatih belajar. Belajar apa? Belajar melepas dengan makanan-makanan yang mengandung banyak gula. Masak dengan mengurangi gula, seperti itu. Karena dengan konsumsi gula yang berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi kendala yang saya tampilkan di sini menjadi tantangan buat saya. Saya bisa nggak nih? Saya mampu nggak nih? Nyatanya setelah mengikuti, ternyata kendala ini bisa saya lewati. Saya bisa, istilahnya sampai hari ini pun kadar gula yang saya konsumsi sudah lumayan rendah gitu. Selanjutnya, motivasi. Kalau awalnya motivasi saya itu untuk penampilan langsing, tapi menuju ke sini mengarah kepada pola hidup sehat. Bagaimana saya bisa sehat, bagaimana saya bisa pencernaannya lancar. Bonusnya adalah berkurangnya berat timbangan saya, itu sebagai bonus. Nah, secara otomatis beban kaki saya juga berkurang dari sebelumnya. Karena dulu saya pernah tidak bisa jalan sama sekali karena adanya faktor kegemukan juga, itu bisa menyadarkan saya lebih semangat, lebih memperhatikan pola makan saya di sini. Secara saat ini saya tidak lagi berani minum obat pelangsing, walaupun iklannya itu macam-macam, dalam 1 minggu turun 10 kilo, nah saya nggak berani lagi untuk minum obat-obatan itu. Karena di situ pasti memiliki efek samping, entah jangka panjang ataupun jangka pendek. Dengan kondisi ini, saya menjadi lebih percaya diri, mencintai dan menghargai diri saya sendiri. Selama menjalani program, tentunya ada proses. Proses untuk mencintai pun berproses. Dari yang tadinya saya tuh
tidak nyaman dengan diri saya sendiri. Kelamaan saya menjadi nyaman dengan diri saya sendiri. Hal itu juga diarahkan Ibu Inge. Yang pertama, penuh perhatian terhadap diri. Diri kita ini pasti akan memberikan sinyal, memberikan istilahnya tanda-tanda terkait dengan tubuh kita. Contoh, jika saya kekurangan minum kan pasti tenggorokannya kering. Nah itu kita harus perhatian. Oh berarti saya harus minum. Kita hendaknya akan bertindak sesuai apa yang ada di sinyal kita. Kita lelah, kita harus istirahat gitu. Tidak harus memaksakan diri kerjaan harus selesai hari ini. Gitu. Tapi kembali lagi kemampuan, kapasitas diri kita. Yang kedua, bertindak berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Memang jika kita terus saya utamanya mengikuti keinginan saya untuk konsumsi makanan yang mengandung gula, saya ingin dan ingin. Padahal secara kesehatan tubuh saya ini sudah nggak butuh nih, kebanyakan gula sudah nggak butuh gula lagi, istilahnya seperti itu. Keinginan saya ingin tampil langsing, namun kebutuhan saya adalah hidup sehat. Jadi harus dibedakan antara kebutuhan di dalam diri dan keinginan yang ada di dalam diri kita. Rawat diri adalah kebutuhan saya. Selanjutnya, yang ketiga adalah lindungi diri sendiri. Yaitu dengan memiliki siapa yang tepat untuk diri kita. Dalam hal ini, saya melindungi diri dengan bergaul atau berteman dengan teman-teman yang akan membawa dampak positif bagi saya, bermanfaat bagi saya. Dengan menjalin kalyanamita, baik di tempat kerja, kemudian di program MOM, itu kebetulan saya juga memiliki partner, 2 partner yang ikut sekaligus, dan mereka juga istilahnya berhasil dalam menjalankan program MOM. Di situ kami saling memotivasi, kami saling mengingatkan. Ketika pergi, lapar, nah itu harus saling mengingatkan. Nih nggak boleh makan gula nih, nggak boleh kebanyakan gula nih. Nah seperti itu. Harus banyak minum air putih dan sebagainya. Di situ kami saling mengingatkan, kami saling memotivasi. Selanjutnya, dari self-love, ini saya hubungkan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, yang mana teori kebutuhan ini dikelompokkan menjadi 5 bentuk. Kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan rasa aman, kepemilikan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. 5 tahapan ini erat hubungannya dengan self-love. Kebutuhan fisiologi dapat berupa pemenuhan sandang, pangan, papan, seperti itu. Selanjutnya, kita mencintai diri sendiri dengan memberikan makan, minum, sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Fokus pada keinginan, kemudian kebutuhannya ditinggalkan. Itu sangat, menurut saya, harus diubah pola pikir yang demikian. Yang diprioritaskan di sini adalah kebutuhan. Selanjutnya, kita mencintai diri dengan memenuhi rasa aman, berupa perlindungan diri dari ancaman, dari pertentangan. Kemudian untuk kebutuhan kepemilikan, berupa kebutuhan untuk diterima di kelompok itu secara sosial. Kalau di sini kita ada kelompok Wandani, berarti kita bisa diterima di anggota Wandani, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Kebutuhan penghargaan diri, yaitu kebutuhan akan harga diri, kebutuhan bagaimana kita menghormati, juga dihormati, dihargai, kita juga menghargai orang lain, bahkan makhluk lain. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan kita, skill kita, keterampilan kita, potensi, bagaimana mengemukakan ide,
memberikan penilaian, kritikan terhadap sesuatu. Kita memiliki keterampilan, keahlian itu juga harus dimanfaatkan. Baik dimanfaatkan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Agar tidak hanya kita yang terampil, tetapi orang lain, makhluk lain juga bisa gitu. Teman-teman yang lain juga bisa memanfaatkan keterampilan kita ini. Self-love merupakan upaya untuk lebih menghargai dan mencintai. Hal ini bukanlah bentuk keegoisan. Self-love membuat seseorang itu lebih percaya diri dengan potensi yang dimiliki, menjadi seorang yang positif, serta mampu memperlakukan orang yang ada di sekitarnya dengan baik. Ketika seorang belajar menghargai diri sendiri, maka ia tidak akan semena-mena dengan diri sendiri, juga tidak akan semena-mena dengan makhluk lain, orang lain. Bentuk lain dari self-love ialah self-care, yaitu merawat seluruh tubuh serta menjaganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Jessica. Silakan, Ci. Ya, thank you, Dewi. Wah, seru banget dengar ceritanya Dewi ya. Jadi, saya rangkum sedikit ya, Dewi ya, dari yang tadi Dewi ceritain. Jadi sebenarnya Dewi ini mengalami proses ya, Dewi ya, dari self-hate sempat yang lihat diri sendiri. Kesel gitu ya, mungkin nggak nyaman, sampai akhirnya berproses sampai sekarang terus berupaya untuk self-love ya, Dewi. Jadi yang Dewi sampaikan menarik sekali bahwa yang namanya self-love itu adalah dalam konteksnya nggak cuma diri sendiri, tapi bisa juga dalam konteks fisik, keluarga, spiritual, dan juga psikologi ya, menerima hal itu. Lalu kita memang sehari-hari banyak banget lihat keluar ya Dewi, apalagi mungkin dengan sosial media. Jadi banyak keluar, jadi kita suka membandingkan, jadi terkadang kita lupa. Sampai akhirnya Dewi cerita sempat termakan iklan minum obat pelangsing yang cepat gitu ya. Pengen minum ternyata nggak berhasil ya, terus jadinya udah fisiknya nggak kuat, mentalnya juga jadi stres juga ya, sampai Dewi juga akhirnya jatuh sakit sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Sampai akhirnya perjalanannya Dewi berproses. Lalu yang menurut saya menarik sekali adalah saat Dewi menyadari bahwa oh ternyata diet itu nggak semata-mata untuk langsing, tapi sebenarnya ingin langsing, tapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah sehat. Dan juga mencintai diri sendiri itu ternyata berproses. Butuh juga perhatian ke diri sendiri. Dengan adanya kita perhatian diri sendiri, kalau kita lelah, ya kita tahu kapan batasan harus istirahat. Lalu kita juga membedakan mana yang keinginan dan bukan kebutuhan. Nah ini menarik sekali nih buat saya nih. Dan juga melindungi diri sendiri dengan circle yang positif. Benar juga ya, jadi dengan kita berada di lingkungan yang positif, sebenarnya itu merupakan bentuk melindungi diri sendiri, yang seperti Dewi bilang. Lalu, Dewi juga menyampaikan, nah ini nih yang menarik, self-love itu bukan keegoisan, jadi self-love itu berbeda sama egois. Self-love itu sebuah upaya. Nah, nanti mungkin setelah sesi Q&A kita bisa ngobrol lagi. Sebuah upaya, jadi tindakan ya Dewi, self-love itu untuk menghargai diri sendiri. Dan juga dengan kita menghargai diri sendiri, menurut Dewi kita akan jadi nggak semena-mena dengan orang lain. Oke, thank you Dewi sharingnya. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi pas di Q&A. Oke, selanjutnya sebelum kita sampai Q&A, mungkin ibu-ibu aku infoin lagi kalau mau tanya bisa langsung ke chat, bisa juga chat Japri ke saya. Nah, sebelum itu kita lanjut dulu ya ke narasumber yang kedua. Ini sudah tidak asing. Silahkan Ci, boleh di-share. Ya. Narasumber kita yang kedua adalah Inge Santoso, Bachelor of Commerce, CFP, CPS. Saat ini Inge menjabat sebagai Ketua Bidang Litbang PP Wandani. Sehari-hari Inge
kesehariannya adalah sebagai trainer in GCO Enterprise dan juga memiliki bisnis. Oke. Boleh ya Ci, tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke sesi dari Cinga. Silakan Cinga. Oke, terima kasih Jessica. Ya, selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Sekarang kita fokusnya selalu ke sehat-sehat gitu ya, karena ya itulah yang sebenarnya paling penting di kondisi kita pada saat ini. Topik saya hari ini adalah tentang self-hater, learning self-love. Nah, kenapa saya pilih topik ini tadinya adalah karena memang saya itu tadinya tuh banyak self-hate gitu ya. Makanya nggak kelihatan kan, jangan pikir dari dulu, wah Ingo motivator gitu ya, positif-positif. Nah, masa masih ada self-hate ya. Tapi ternyata secara kenyataannya memang ada gitu ya, ada. Nah, kalau saya itu sebenarnya apa sih yang saya benci ya dari diri saya gitu kan. Nah, satu hal itu sebenarnya saya bilang salah satu problemnya itu adalah saya itu termasuk perfeksionis. Ya, apalagi dulu waktu masih kecil itu kelihatan banget kalau saya itu perfeksionis. Nah, saking perfeksionisnya nih, saya cerita waktu sekolah ya, waktu sekolah. Saya sekolah di Beijing waktu itu. Nah, waktu sekolah di Beijing itu ada satu pelajaran menulis. Nah, di pelajaran menulis ini karena saya anaknya suka kerajinan gitu ya. Jadi saya suka baca-baca kamus gitu. Jadi gurunya belum ngajarin, saya lihat gitu ya. Misalnya belajar huruf itu waktu itu kalau nggak salah li gitu ya. Jadi li yang artinya berdiri apa itu. Jadi saya lihat di kamus itu. Hurufnya ini. Kemudian saya lihat tetangga-tetangganya yang bacanya li juga, tapi tulisannya berbeda gitu ya. Nah, ketika ulangan ya, jadi ada ulangan itu ya saya pikir saya ini agak-agak sok pinter gitu ya. Jadi waktu keluar tulisan yang li itu saya tulis li yang lain. Karena saya pikir loh kan saya sudah belajar, di kamus juga ada. Jadi saya tulis itu li yang lain. Nah, sama gurunya disalahin. Aku langsung protes. Loh, itu kok disalahin kenapa? Kan ini juga tetap ada di kamus. Iya, memang itu ada di kamus. Tapi kan saya belum ngajarin kamu. Wah, itu ya rasanya gemes banget. Nah, sampai kayak gitu itu, saking saya itu modelnya perfeksionis, kalau ada kesalahan-kesalahan kecil seperti ini, itu tuh bisa terngiang-ngiang. Jadi sampai siangnya, malamnya tuh sampai ngimpi-ngimpi gitu ya. Terus keluar tuh rasa-rasa kesal, rasa-rasa ya benci itu ya terhadap diri. Tuh kan kamu kan sok pinter sih. Harusnya tuh yang simpel-simpel aja, nggak usah yang susah-susah. Ya kan tuh malah nilainya berkurang, nggak 100 malah jadi 99 gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, kalau bicara tentang ya kayak tadi ya kayak Dewi ya ngomongin tentang badan, loh saya tuh dari kecil memang nggak pernah kurus gitu kan. Kayaknya memang nggak pernah itu saya bentuknya kurus itu nggak pernah kayaknya. Jadi memang dari dulu itu ya kalau orang mau bagus tuh bilangnya berotot gitu ya. Ya. Nah, kalau cerita tentang badan memang itu salah satu bisa dikatakan struggling point saya ya. Jadi sesuatu yang saya memang dari dulu kayak ya bergulat dengan hal itu gitu kan. Karena image di luar adalah oh wanita itu yang bagus, yang cantik itu harus langsing. Itu kan image yang kita dapatkan ya, apalagi sekarang ini di sosial media ya. Bukan cuma langsing lagi, kalau perlu perutnya pun ada garis-garisnya gitu kan. Bukan cuma langsing ini sekarang ya. Otot-ototnya semua terbentuk dengan baik. Ya, kalau yang cowok juga sama sih ya. Kalau yang cowok juga six pack gitu kan. Nah, kalau saya ngomongin itu tuh ya memang banyak saya merasa kebencian-kebencian yang muncul karena berhubungan dengan badan ini. Ya. Kemudian satu hal yang sebenarnya sampai sekarang itu saya agak ya ini ceritanya mungkin belum melepas ya, belum melepas. Itu
Sekitar, saya kan dulu mau merit tahun 2003 atau 2004 ya. Sekarang saya juga udah lupa kapan sih dulu mau merit itu ya. Ya 2003 atau 2004. Nah, terus kan akhirnya ya karena ada satu lain hal, akhirnya itu memang saya nggak jadi merit gitu kan, batal. Nah, ketika batal ini, saya kan masih ngobrol tuh sama calon gitu ya. Ya sudah bukan calon ya, jadi mantan gitu kan. Nah, si mantan ini dia bilang, Inga, menurut mamiku, kamu itu kurang cantik. Jadi makanya aku nggak jadi merit sama kamu. Aku langsung, what? Jadi kamu selama ini lihat aku tuh cuma cantiknya doang gitu kan? Ini otak nggak dihitung gitu kan? Cuman penampilan luar doang gitu kan? Nah itu salah satu yang bikin saya tuh termasuk ya sakit hati gitu kan? Ini gimana sih ini orang? Untung nggak jadi merit sama ini orang gitu kan? Nah tapi ketika dia ngomong gitu, yang dia bilang, Inga kamu itu kurang cantik. Tahu nggak? Itu aku ya di posisi badan itu paling bagus seumur hidup. Paling bagus seumur hidup. Itu mungkin beratku cuma berapa ya? 62 atau berapa gitu. Ya. Itu aku bilang itu sudah aku paling ngepol itu dengan segala macam diet, olahraga, berenang setiap hari sampai 2 kilo berenang itu wes sudah tidak ada lagi yang bisa lebih bagus daripada itulah kondisinya ya. Dia bilang masih kurang cantik. Wih, rasanya ya. Itu rasanya di dalam itu kemarahannya itu luar biasa sekali. Ya tapi itu yang terjadi. Ya. Jadinya saya tuh banyak, lihat badan nggak suka, lihat ini nggak suka, lihat itu kurang gitu ya. Karena ya itu tadi perfeksionis. Jadi kadang tuh susah untuk memaafkan diri sendiri gitu ya. Nah jadi itu sih sampai suatu saat ya akhirnya mulai agak-agak sadar gitu ya. Sadarnya apa? Bahwa sebenarnya Oke, sebentar ya. Ya, jadi sadarnya itu bahwa ternyata ini saya tuh saking membenci diri sendiri itu sampai nggak sadar bahwa itu tuh membawa begitu banyak unhappiness, ya, membawa begitu banyak unhappiness, ketidakbahagiaan. Tapi nggak sadar, dipikirnya ya hidup ya gini-gini aja gitu ya, hidup ya gini-gini aja. Tapi ternyata sebenarnya itu sudah banyak sekali unhappiness gara-gara itu tidak mencintai diri sendiri, tidak menerima diri sendiri apa adanya. Dan itu jelas sekali adalah ketika saya tuh mulai meditasi. Ya, ketika mulai meditasi ini ya udah 10 tahun lebih loh ya. Ini ikut pertama kali Tapa Brata ya. Kan di Bali Usada kita juga ada ya loving kindness meditation. Jadi ada meditasi cinta kasih. Nah, yang pertama itu biasanya dirasakan di dalam dada, kemudian katakan ya, semoga saya berbahagia. Semoga saya hidup berbahagia. May I be happy gitu ya. Nah, ketika ada may I be happy ini, ternyata sewaktu saya mengucapkan may I be happy, banyak banget tuh suara-suara. Happy apaan gitu happy. May I be happy. Alah, kemarin aja nggak berhasil. May I be happy. Gendut aja may happy gitu kan. May I be banyak banget itu ya chatter ya. Jadi kalimat-kalimat yang gila-gila di pikiran itu yang bilang saya itu kamu tuh nggak bisa happy gitu loh. Karena begitu banyak hal-hal yang kurang di dalam diri maupun di ya kehidupan sehari-hari itu masih banyak yang kurang. Ya tentu saja kurang lah, mana ada yang sempurna gitu kan. Tapi ternyata ini sangat mengganggu sekali. Jadi itu ya, may I be happy itu kayak orang maksa. May I be happy, lama-lama kayak orang ngamuk, lama-lama may I be happy gitu ya. Ini gimana mau happy beneran gitu kan. Nah, jadi ini sesuatu yang ternyata saya sadari waktu meditasi itu, betapa saya itu tidak mencintai diri sendiri, tidak menerima diri sendiri. Karena cuma ngomong may I be happy aja, itu susahnya minta ampun gitu ya. Susahnya minta ampun.
Ya tapi dari situ lama-lama belajar. Ya justru karena sudah mulai sadar ternyata ini self hate ini terlalu mengganggu, ya makanya kemudian saya mulai belajar bagaimana mulai mencintai diri sendiri. Nah, jadi bagaimana nge-switch ya, balance-nya itu dari, ya saya nggak ngomong bukan full hate, juga bukan full love, kan gitu. Kita memang belum kan, kita baru di tengah-tengah ini ya. Jadi saya mau nge-switch balance-nya aja, supaya balance-nya lebih banyak ke love daripada hate, gitu. Nah, jadi pakai cara-cara apa? Ya ini saya sharingkan aja ya beberapa hal ya. Ya ini sebagian besar dari Anda juga kayaknya sudah tahu ya. Jadi dari buku Ajahn Brahm ya, itu si cacing itu dan kotoran kesayangannya. Nah itu ada cerita yang pertama, itu ada cerita tentang dua bata yang buruk gitu ya. Waktu itu Ajahn Brahm bangun tembok, ternyata waktu masang ada dua bata yang pemasangannya tidak sempurna. Kemudian beliau merasa, aduh ini tembok ini apa sebaiknya diruntuhin aja gitu ya. Ya mana boleh diruntuhin kan, itu ongkos lagi gitu kan. Akhirnya sama kepala biaranya, nggak boleh diruntuhin gitu. Akhirnya tiap kali lewat, Ajahn Brahm lihat, aduh dua bata itu. Sampai tiap kali ada tamu datang, nggak pernah mau mengajak lewat tembok bata itu. Karena ya kelihatannya selalu dua bata yang buruk. Sampai suatu hari beliau ngajak ada seseorang lewat ke tembok itu. Kemudian tamunya bilang, wih temboknya bagus. Ajahn Brahm sampai, loh bagus gimana? Emang kamu nggak lihat itu dua bata jelek itu? Ya lihat. Ya tapi dari 1000 bata ini kan masih ada 998 batu bata yang baik. Kenapa hanya fokus di dua batu bata yang buruk? Nah jadi ini juga sesuatu yang membuat saya itu merasa, iya betul juga ya, sebenarnya di diri saya ini masih banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kenapa cuman mikirin cuman berat badan aja melulu? Tiap kali stresnya cuman lihat timbangan aja. Gitu kan? Nah, padahal kalau dilihat masih banyak sekali hal-hal positif yang ada di dalam diri. Jadi akhirnya saya pakai suatu mantra, yaitu perfectly imperfect. Ya maklumlah, tetap namanya perfeksionis gitu kan. Tetap mau perfect. Tapi sekarang perfectly imperfect. Ya, jadi sempurna dengan ketidaksempurnaan yang ada. Jadi ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri saya ini, itulah yang sempurna gitu ya. Nah itu mantra ini yang membuat saya itu merasa agak nyaman gitu ya, nyaman dengan kondisi yang ada. Jadi mulai belajar untuk menerima bahwa ya memang tidak ada yang sempurna gitu loh. Semua orang pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Siapapun lah, ya kecuali nanti kita sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian ya. Tapi selama kita masih umat perumah tangga di kondisi seperti saat ini, ya itu kondisinya memang imperfect gitu ya. Jadi ya ini imperfectly imperfect. Kemudian saya fokus pada apa? Fokus pada progres. Karena kalau bicara tentang kesempurnaan, terus membuat kesempurnaan itu malah menghambat diri kita untuk berkembang, ya ini memang lebih baik progress is better than perfection. Ya contoh lah, seperti kita mau buat program ini, contoh Bincang Wandani online ini ya. Kalau nunggu semuanya sempurna, ya kayaknya kita juga nggak akan jalan-jalan gitu kan. Ya tapi kondisi apapun yang ada saat ini ya kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa bikin pertemuan, ketemu secara langsung karena COVID, ya nggak apa-apa. Oke, mari kita ketemu pakai Zoom seperti saat ini ya, bisa bersama-sama dengan begitu banyak orang dari seluruh pelosok Indonesia. Ini sebenarnya luar biasa sekali kan, kalau dibilang progres, ya ini ada progres gitu kan. Dan saya bilang justru saat ini progresnya sangat luar biasa sekali. Karena dulu yang biasanya hanya satu wihara, ya untung kalau di situ ada bante atau apa yang memberikan dhamma di sana. Wah, kalau sekarang tuh Anda mau ikut di mana aja itu sampai bingung kan milihnya. Tiap malam acara tempuk-tempuk semua sampai aduh ini mau nonton siapa ini? Mau ikut yang kebaktian yang mana? Kemudian wah, itu ya sampai bingung. Sampai bingung kita. Kalau dibilang ini kemajuan enggak? Yes, ini malah sebenarnya kemajuan besar bagi umat Buddha. Saya juga yang di Solo itu happy banget ya.
Yang dulu misalnya mau denger Romo Slamet harus ke Jakarta, ke Bogor. Wah, sekarang di mana saja bisa ada lihat Romo Slamet. Belajar dari yang lain. Wah, semuanya. Bantai siapa? Ada di internet gitu kan. Nah, ini sebenarnya ini yang harus kita ingat. Jadi progres. Yang penting itu kita ada progres. Jangan nunggu perfection. Karena perfection ini nanti malah menghambat kita menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian saya juga belajar ini ya, the second arrow. Jadi Sang Buddha waktu itu kan bertanya, kalau misalnya dipanah gitu ya, begitu dipanah satu, sakit gak? Sakit. Terus dipanah lagi kedua, sakit gak? Ya jelas sakit lah ya. Dan biasanya kalau dibilang itu yang second arrow ini itu semuanya ada di batin aja. Jadi secara mental saja. Ya karena memang kalau ada kejadian, yes kita memang sakit secara ya mungkin secara fisik, secara mental. Tapi kan yang pertama itu aja gitu loh. Tapi begitu kita ulang-ulang itu lagi di pikiran, kita nggak mau melepaskan, ya itulah panah kedua, panah ketiga, panah keempat, panah kelima. Dan saya itu ya seperti itu. Bahkan ini ya, saya tahu abis ini pun ya habis ini misalnya saya tadi berasa kayaknya ingat tadi waktu kamu sharing di bagian sini itu seharusnya bisa lebih bagus gitu ya, misalnya saya berasa demikian, itu nanti sore malam sampai ngimpi-ngimpi itu juga itu tuh itu sudah panah kedua ketiga keempat kelima cus gitu kan. Nah tapi kan untungnya ya oke, begitu ingat oke, stop. Ini sudah panah keberapa? Mari kita stop panahnya gitu ya. Sudah cukup sekali aja, jangan diulang-ulang. Karena apa? Kalau enggak ya kita tuh hidupnya di masa lalu. Kita mengingat, oh kemarin enggak benar, ini enggak benar, andaikan. Nah, kalau kita berandai-andai aja terus ya percuma kan? Yang penting itu sekarang kita mau bagaimana untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Ya jadi ya ada yang suka bilang tuh pain is inevitable, suffering is optional ya. Jadi memang ya sakit ya terjadi, tapi kita tidak perlu menderita. Ya, tidak perlu menderita. Jadi panah yang kedua, ketiga, seterusnya itu coba kita semakin aware, kita semakin sadar, jangan biarkan panah-panah yang berikutnya itu lebih menyakiti diri kita, istilahnya begitu ya. Jadi dilepaskan aja. Ini juga salah satu self care ya, self love, bahwa kita ya cukup sekali itu. Nah, jadi memang banyak ya hal-hal seperti ini, dan saya mungkin kalau cerita itu biasanya kayak ibu-ibu gitu ya. Nah ini banyak panah-panahnya ini ibu-ibu yang terutama working mom ya, ibu-ibu yang bekerja. Kadang-kadang saya kalau sharing di daerah itu menemui biasanya ada yang tanya, Bu tapi ini gimana ya? Saya ini nggak bisa loh membagi waktu dengan baik. Kerja, iya. Ngurus rumah tangga, iya. Terus ini lagi suruh aktif di Wandani. Ini gimana? Gitu kan. Saya gimana mengatur waktunya gitu kan. Nah, yang sering terjadi apa? Ibu-ibu ini rasa bersalahnya tuh tinggi. Jadi waktu bekerja merasa bersalah, nggak ngurusin anak. Sewaktu di rumah ngurusin anak merasa bersalah, kurang ngurusin kerjaan. Atau lagi di rumah ngurusin anak, aduh belum ngurusin organisasi, ada kegiatan Wandani gitu ya. Nah sekarang ini nih, Anda ikut kegiatan Wandani hari ini di sini, mungkin juga aduh merasa bersalah, ini aku harusnya ngapain gitu kan. Bayangkan loh, ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir, kenapa ya kita harus merasa bersalah di setiap situasi itu. Padahal kita tahu kan, memang kita bisa bagi-bagi waktu dan itu memang bisa. Oke, bagi waktu untuk Wandani, bagi waktu untuk kerja, bagi waktu untuk keluarga. Semuanya ada slot-slot waktunya sebenarnya. Kenapa nggak kita ubah ya cara kita berpikir? Jadi sewaktu ngurusin anak, ya sudah be present, ngurus anak. Nggak usah ditambahin merasa bersalah, nggak ngurusin yang lain. Karena tahu kan, setelah selesai ngurusin anak, nanti akan ada waktunya untuk ngurus pekerjaan. Ketika ngurus pekerjaan, ya udah present di pekerjaan.
Anak ya nanti ada waktunya untuk anak, ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk organisasi. Nah, ketika kita sekarang di sini ikut acara Wandani, ya udah ada di sini di acara Wandani. Keluarga ya nanti ada waktunya keluarga. Kerjaan nanti ada waktunya kerjaan. Sama-sama loh. Tapi yang kedua, tanpa ada rasa bersalah digotong kemana-mana. Gitu ya. Nah, ya kemudian ya memang kita harus mulai hidup itu sesuai dengan nilai-nilai kita ya, apa yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita gitu loh. Ya ini baby step ya, baby step, pelan-pelan gitu ya. Kalau memang kita masih banyak yang butuh kita perbaiki atau kita kembangkan atau apa ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dan sama seperti tadi Sukita Dewi juga sharing ya tentang mom. Saya dulu juga mom ya susah banget, gila itu meninggalkan. Sebenarnya yang susah buat saya bukan gulanya, tapi justru ketika memasuki minggu-minggu menghilangkan karbohidrat ya, nasi, mie itu. Aku sampai weekend itu nangis-nangis loh, kayak perpisahan, ditinggal siapa gitu ya. Cuman mau tidak ketemu, libur sementara loh. Ini bukan selamanya loh, cuman libur sementara. Ya kan, dari nasi dan mie ini cuma libur sementara, tapi nangisnya kayak apa gitu ya. Tiap orang tuh beda-beda, ada yang gula, ada yang pas karbohidrat, ada yang kopi gitu ya. Nah, tapi semuanya itu hanya libur sementara ya, libur sementara. Nah, jadi nggak apa-apa, step by step ya, step by step. Nah, kemudian ini salah satu ya, kadang-kadang kita tuh perlu berhenti untuk mengejar apa yang kita tidak mau gitu ya. Atau ya jangan mengejar apa yang tidak mau sama kita gitu loh. Nah, ini nggak tahu nih di sini sudah ibu-ibu semua atau masih ada yang mencari pacar gitu ya. Nah, ini kalau sudah tahu cowoknya itu memang nggak mau sama kita ya nggak usah dikejar-kejar terus gitu ya. Mari kita pindah ke cowok berikutnya gitu, next gitu ya. Ya atau apapun lah. Kadang-kadang ini bisa dalam bentuk misalnya pekerjaan. Kita tuh ingin pekerjaan ini gitu ya. Atau mungkin di organisasi, aku pengen jadi ketua PD misalnya gitu. Ini kayaknya enggak sih, biasanya rebutan enggak mau. Tapi ya siapa tahu ya, ada yang rebutan pengen jadi ketua PD, pengen jadi ketua PC gitu kan. Ya itu kadang ya pekerjaan itu kita mau mengejar, tapi apakah itu yang benar-benar kita inginkan gitu kan? Nanti sudah benar-benar jadi ketua PD, ketua PC ternyata aduhai, ribet banget ya ternyata ya jadi ketua gitu kan, apalagi sekretaris ya Dewi. Nah, ya jadi kadang-kadang itu kita butuh mengevaluasi ya terhadap diri kita sendiri karena yaitu mulai memikirkan sebenarnya kita ini yang kita inginkan, kita butuhkan itu sebenarnya apa. Jadi enggak semuanya kita kejar ya. Nah itu. Jadi nah menurut saya sih yang penting itu tiap saat mengingatkan diri kita ya, mengingatkan diri kita bahwa ya kita bisa mencintai diri kita itu apa adanya dan memang apa adanya gitu loh. Karena sebenarnya kalau ditanya apakah kita ini sudah tanda kutip ya sempurna? Ya sudah. Jadi ya nggak usah disetresin lagi. Kita mau mengembangkan diri itu dari perasaan yang kita ini sudah berkecukupan. Kita selalu perlu mengingatkan diri bahwa saya ini sebenarnya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dan itu akan membawa lebih banyak kebahagiaan. Daripada setiap saat berpikir saya tidak cukup baik, saya tidak cukup ini, saya tidak cukup itu. Kenapa enggak kita mulai dengan gratitude ya, dengan bersyukur bahwa yes, sebenarnya saya ini sudah cukup apa adanya. Jadi kita mengembangkan diri pun dari perasaan cukup. Ya, kita cukup menjadi lebih baik, enggak apa-apa ya. Bukan dari kurang. Kadang-kadang kita pikir, wah kalau enggak kurang itu enggak termotivasi. Nah, ini contoh ya kalau mau ngomongin tentang duit gitu ya. Nah, ada orang gini, di kantor dulu, pekerja nih, Bu, saya mau utang. Kadang-kadang bingung kan, ini karyawan ini kok dikit-dikit utang itu kenapa sih gitu kan.
Akhirnya saya tanya, loh emang kenapa kamu kok suka utang? Gini Bu, saya itu kalau nggak utang, nggak termotivasi untuk bekerja. Nah, gimana coba? Kalau kayak gini, gimana kapan bisa kaya, betul nggak? Itu kan dari minus ke nol, minus ke nol, minus ke nol. Nggak pernah plus. Nah, sama dengan diri kita ini loh. Kalau kita merasa selalu tidak merasa cukup, itu tuh kita tuh dari minus terus gitu loh. Minus ke nol, minus ke nol, minus ke nol. Terus kapan kita plus? Jadi makanya kita mulai dari cukup dulu. Dari 0, 1, 2, 3 kan gitu. Ya kan? Nah, itu sih. Jadi selalu diingatkan ya. Saya sekarang tulis di mana-mana itu kadang di kamar mandi itu, di kaca di kamar mandi itu tiap kali pagi gosok gigi dan lain-lain sebelah kiri ada tulisannya I am enough gitu ya. Saya cukup gitu. Jadi mengingatkan diri sendiri sudah cukup. Apapun sebenarnya sekarang ini sudah cukup. Mau lebih baik enggak? Tentu saja terus kita berkembang menjadi lebih baik. Tapi mulai dari kecukupan, bukan mulai dari kekurangan. Oke, jadi mungkin itu yang mau saya sharingkan hari ini. Ya, jadi kalau sekarang nggak bisa peluk-peluk gitu ya, karena kita masih COVID, mari kita peluk diri sendiri dulu. Oke? Ya, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ya ke Sisi. Terima kasih. Apa telepon? Apa ditelepon? Oke, terima kasih ya Cinge sharingnya. Seru sekali ya menambah informasi dari yang tadi sudah Dewi sampaikan. Kalau saya boleh rekap sedikit, jadi sebenarnya yang paling utama di awal-awal adalah sebenarnya kita tuh suka, yang Cinge bilang, kita mungkin tidak sadar. Sebenarnya tuh kita tuh sudah ada perasaan benci atau tidak mencintai diri sendiri. Jadi seperti yang Cinge tadi ceritakan di awal-awal, dia tidak menyadari, I don't realize how much kalau misalnya Cinge tidak mencintai dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu berasanya kurang, sampai tadi Cinge perfect banget ya, sampai ulangan 99 aja itu terasanya tidak sempurna. Padahal kalau 99 pembulatan 100, Ci. Jadi setelah itu Cinge belajar dan dia bisa melihat punya moto yang baru, perfectly imperfect. Jadi tetap ada perfectnya, tapi perfectly imperfect. Dan yang bagus banget adalah progress is better than perfection. Jadi mungkin Cinge bisa menyampaikan tadi, yang penting ada progresnya. Setiap saat yang kita lakukan ada progresnya, dan itu lebih baik dibanding segala sesuatu harus sempurna ya Ci ya. Dan kita juga melakukannya itu baby step. Jadi pelan-pelan, baby step, perlahan-lahan kita lakukan. Yang memang yang cerita terkenal seperti ada 2 bata sama 998 bata ya Ci. Pasti saya yakin semua di sini kita udah baca. Tapi untuk melihat 2 bata itu kayaknya memang bahkan untuk baby step aja untuk bisa menerima 2 bata itu aja butuh waktu ya Cinge ya. Untuk bisa melihat itu. Dan yang penting juga kita harus be present. Jadi contoh Wokimam ya, contoh mungkin saya juga, Dewi juga. Jadi bener yang Cinge bilang, kadang-kadang kita merasa guilty gitu, bersalah. Kalau kerja, anak di rumah. Tapi kalau di rumah, kerjaan belum selesai gitu ya. Salah satunya mungkin kita bisa menjadi netral dengan perasaan dan kita mencoba be present. Lalu Cinge juga menyampaikan tentang living according to your values. Mungkin nanti kita akan bisa bahas ya Ci lebih dalam tentang ini sedikit di Q&A. Lalu terakhir Cinge menutup dengan I'm enough. Ini bagus banget nih. I am enough, perasaan cukup. Jadi selama ini minus yang memang nggak bisa langsung ya, seperti timbangan tadi Cinge begini kan nggak bisa langsung begini. Setidaknya mulai balance dari yang minus kita netral dulu ke I am enough. Habis itu pelan-pelan baru plus 1, plus 2, plus 3 untuk mencintai diri sendiri dan sampai akhirnya bisa bersyukur dengan setiap kondisi di keadaan kita ya Cinge ya. Oke. Nah, sesi kedua dari narasumber kita, Cinge udah selesai, tapi nanti ada sesi yang menarik yaitu Q&A. Aku sendiri udah punya beberapa pertanyaan Ci ya, untuk Dewi sama Cinge.
Tapi sebelum kita mulai sesi Q&A, akan ada sedikit informasi dari Wandani untuk acara kegiatan Wandani. Boleh dibantu untuk ditampilkan? Ya, Wandani saat ini memiliki usaha gotong royong Wandani yang saat ini pilot project-nya ada di Jabodetabek. Jadi sebenarnya apa sih, terutama di era COVID seperti ini ya. Jadi kita program ini terbentuk pada saat di era COVID di masa pandemi saat ini. Ini adalah kegiatan bersama-sama yang bersifat sukarela untuk menggiatkan usaha supaya lebih lancar, mudah, dan ringan. Jadi di mana para anggota Wandani saling mendukung dengan bisnis-bisnisnya mereka dan untuk mengajak pemilik usaha dengan memasukkan ke katalognya. Jadi kita punya katalog Wandani, katalog usaha gotong royong. Ini contohnya yang dimiliki oleh salah satu pengurus Wandani juga. Ini adalah bakmiku. Jadi nanti bisa ibu-ibu yang punya usaha bisa memberikan informasi seperti ini. Lalu usahanya apa, ada Instagramnya apa, dan nomor WA-nya juga apa. Ya, jadi siapa yang boleh ikut di usaha Wandani ini, yaitu yang boleh ikut di usaha gotong royong ini adalah anggota Wandani, anggota Women Dharma Club, usaha sendiri, usaha keluarga, dan area Jabodetabek. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Wimpi di nomor tersebut atau juga bisa DM ke Instagram Wandani. Nah, saat ini memang baru di area Jabodetabek pilot project, tapi kalau memang teman-teman dari Wandani di luar Jabodetabek juga ingin mengadakan acara seperti ini, bisa dikoordinasikan di ketua PD dan PC masing-masing. Berikutnya, ini informasi untuk bincang online Women Speak Up minggu depan, episode ke-7, dengan tema perempuan Wandani, berkeluarga, berkarir, dan berkarya. Wah, ini nyambung nih sama yang tadi Cinge cerita ya, tentang ada perempuan yang jadi keluarga, berkarir, dan berkarya. Ada sosialnya, ada bekerjanya, dan tetap juga menjadi keluarga. Dengan pembicaranya, Ibu Tintin Indasiri, Ibu Sukarti, dan Ibu Yeniwati, dengan moderatornya Ibu Yensya. Jangan lupa ya, minggu depan join lagi. Oke. Nah, sekarang kita sampai ke sesi Q&A. Jadi, teman-teman atau ibu-ibu yang mau nanya, sudah ada yang bisa langsung di chat. Oke. Sambil menunggu, boleh ya? Atau kalau misalkan mau langsung ngomong juga boleh. Buka videonya, chat, nanti saya bisa langsung unmute untuk langsung nanya ke Ci Inge dan Dewi. Oke, pertanyaan pembuka dulu nih untuk Ci Inge dan Dewi. Kadang-kadang kalau kita self-love, itu tuh kan beda katanya sama egois ya. Tadi Dewi juga bilang, tapi bagaimana sih ngebedain self-love sama egois gitu? Oh, saya melakukan ini sebenarnya dalam rangka saya tuh self-love, bukan saya egois sama diri saya. Gimana tuh bedainnya? Nah tuh Dewi tuh, dia dulu soal yang ngangkat topiknya nih. Oke, kalau untuk bedain antara self-love dengan egois, kalau egois itu mengarah kepada dorongan untuk keuntungan diri sendiri gitu ya, Ci. Terus kalau yang mencintai diri sendiri ini kan istilahnya peduli dengan diri sendiri, ini juga akan membawa manfaat bagi yang lain gitu. Contoh tadi yang saya hubungkan dengan teori kebutuhan tadi, itu kan aktualisasi diri gitu. Aktualisasi diri erat hubungannya dengan self-love. Jadinya apa sih yang kita miliki, keterampilan apa yang kita miliki, itu menjadikan salah satu cara menyayangi diri kita sendiri dengan memberikan keterampilan yang kita miliki kepada orang lain. Tapi kalau yang egois itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, dorongan untuk keuntungan diri sendiri seperti itu. Itu sih kalau dari saya sih. Ingat bisa nambah. Ya, mungkin boleh Cinga ada mau nambahin? Saya sih setuju ya dengan Dewi ya. Jadi
kalau bicara tentang egois, itu benar-benar yang kita lakukan hanya untuk kita sendiri. Sedangkan sebenarnya kalau self love itu nanti efeknya adalah memang baik untuk kita sendiri, tapi juga baik untuk orang-orang di sekitar kita. Ini contoh nih, kalau memang saya ini, oke, misalnya aku butuh me time, oke, aku mau pergi TB ya seminggu, please deh, ini untuk aku diri sendiri gitu kan? Ya memang kesannya kamu egois banget sih, kok pergi ninggalin seminggu gitu kan? Ini nanti anak gimana nih yang ngurusin gitu ya? Apalagi sekarang sekolah online, gitu. Misalnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dengan saya pergi, misalnya TB atau apa, mau spa juga boleh lah ya, itu akhirnya kan saya merasa happy. Ya. Dan ketika happy pulang, itu terhadap anak, terhadap pasangan, itu kan semua juga biasanya cenderungnya jadi lebih, ya lebih enak lah ya suasananya, udah nggak bete-bete gitu kan, jadinya nggak sensi-sensi, dikit-dikit marah. Nah itu sebenarnya seperti itu dengan kita self love, tapi sebenarnya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Tentu saja bukan kalau misalnya kita egois, itu benar-benar kita hanya memikirkan diri sendiri, kemudian orang lain sebodoh amat gitu ya. Enggak sama sekali berbeda. Ya contoh kalau di pesawat itu pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu masker untuk anak atau lain-lain. Ya samalah kira-kira menurut saya konsepnya seperti itu. Oke, jadi bedanya ternyata dengan kita self love itu justru bisa memberikan cinta kasih buat orang lain juga ya. Ini Iya, mindsetnya bagus betul. banget. Jadi seperti yang tadi Yewi juga bilang, kalau misalkan kita menyayangi diri sendiri, menghargai diri sendiri, itu ke orang lain juga jadinya kita menghargai mereka gitu ya. Oke. Kita sambil masih nunggu pertanyaan. Mungkin ada yang kalau mau bicara langsung bisa ada fitur Ya, boleh. raise hand ya, silakan. Raise hand atau ngomong di chat, nanti kita unmute ya. Oke. Oke, sambil nunggu ya. Aku listnya banyak nih, Ci. Dewi, aku tuh penasaran deh. Saya penasaran. Dewi tuh cerita sampai dulu gak bisa bangun, Dewi. Memang sampai se-ekstrim apa gitu? Kalau itu sih sebelum ikut program diet itu memang aku terlalu over ya berat badannya, gendut gitu istilahnya. Terus ada saraf kejepit juga. Jadi sampai nggak bisa bangun, sampai gerak pun harus digerakin gitu loh, Ci. Nah, dari situ aku mulai ini sadar nih, ini harus istilahnya perbaikan dari diri sendiri, usaha dari diri sendiri. Ya, lambat laun yang aku butuhin itu nggak lagi nih penampilan langsing, tapi lebih kepada hidup sehat supaya aku bisa menjalankan aktivitas ini dengan normal. Nggak, istilahnya jalan aja harus dibantu, Ci. Lu pernah sampai segitunya? Oh, jalan jadi harus dibantu. Jadi itu malah menjadikan motivasi baik justru ya, dengan keadaan yang tidak mengenakan, justru malah membuka mata Dewi, wah sebenarnya ada yang salah mungkin selama ini ya. Jadinya untuk mindsetnya, oh saya sebenarnya butuh sehat gitu ya. Iya. Oke, nah ini udah ada yang bertanya dari Leni, Cileni Viola. Ditanya nih, mungkin Cinge dan Dewi bisa jawab. Emangnya kalau dibilang jelek gitu, kita baiknya gimana? Diem aja. Mungkin bisa kasih ini cermin, jadi mental lagi gitu kayak ini kan Sang Buddha bilang kalau ada yang mau ngasih kita hadiah, kita nggak mau terima, hadiahnya punya siapa? Kan gitu kan? Oh. Nah, ya dong, kita harus praktekkan itu kan. Nah, kalau kita dibilang jelek, kalau kitanya nggak terima ya balik lagi ke dia gitu ya. Kita nggak usah terima. Tapi gampang nggak? Enggak ya. Karena ya kita terbiasa untuk apa yang orang lain katakan tuh kadang-kadang kita ambil dalam hati gitu ya. Nah, jadi memang butuh latihan untuk menyadari, sebentar, ini ada input dari luar, apakah mau diterima atau tidak diterima, kan gitu. Kalau kita memilih untuk tidak terima, ya sudah. Kalau misalnya kayak dulu saya tuh ekstrim tuh sampai menghindari orang-orang. Kalau misalnya mau ketemu nih, contoh nih, misalnya setelah pandemi ini aku naik nih, memang aku naik sekitar 3-4 kilo ya.
gara-gara pandemi dengan banyaknya PO ini. Jadi aku sekarang udah mulai masuk lagi ke musim semi. Nah, itu mau ketemu orang gitu ya, dulu itu sebentar, ini nanti kalau ketemu dia akan ditanyain nggak? Inge, kamu kurusan atau kamu gendutan atau kamu apa gitu ya. Kalau kayak kira udah mau ketemu yang kayak gitu, aku biasanya kabur duluan. Nah sebenarnya kan ini sebenarnya kita hidup kebahagiaannya itu dikontrol oleh orang lain. Nah jadi kalau sekarang ya ada yang mau ngomong apa ya terserahlah gitu ya. Aku bahagia sendiri, kamu nganggap aku jelek, kamu nganggap aku cantik, ya itu kan urusanmu bukan urusanku gitu sih. Oke, Ci, bener Ci. Mau nanya, kalau ini kan tadi kan Ci bilang itu latihan menyadari dan itu kan nggak gampang. Boleh gak sih Ci sharing step by step, baby stepnya gimana Ci? Karena kan terkadang ya saya sering dengar cerita teman, misalnya dia lagi cerita, lagi nggak nyaman segala macam, kan kita nggak bisa bilang ya, yang penting bersyukur gitu. Kan orang lagi minus yang kayak tadi Ci Inge bilang nggak mungkin langsung bisa rubah jadi plus kan Ci, itu aja butuh proses. Nah, gimana sih Ci baby step-nya yang mungkin Ci Inge pernah jalanin seperti itu gitu, supaya yang setidaknya negatif ke netral dulu gitu. Kalau aku diajarinya diterima dulu ya feelingnya gitu. Oh, diterima ya? Ya, jadi diterima dulu feelingnya dan kita itu begitu sudah terima feelingnya itu sebenarnya udah sangat membantu ya. Jadi kalau kita sedih ya bilang aja yes saya sedih, bilang gitu aja gitu loh. Jadi diterima dulu feeling itu gitu kan, karena semakin kita melawan itu biasanya malah feelingnya jadi semakin kuat kan, kayak ya kayak kita botol gitu kita press gitu ya lama-lama malah dia meledak gitu loh. Jadi memang pertama kayaknya diterima dulu feeling itu, entah sedih, entah kecewa, entah apa. Nah dengan nanti sebenarnya ya kalau aku latihan yang paling bagus ya tetap aja meditasi ya, karena waktu meditasi itu kita benar-benar menyadari misalnya hanya dengan memperhatikan napas aja, kemudian kita bisa menyadari pikiran-pikiran yang muncul, perasaan-perasaan yang muncul, itu sebenarnya sewaktu di dalam kehidupan sehari-hari, nah itu manfaatnya besar sekali. Jadi kita tahu, oh ini rasa sakit hati muncul, oh ini rasa sedih muncul, oh ini rasa marah muncul. Dan karena kita lewat meditasi kita selalu bukan saja mengamati, kemudian kita tahu bahwa dia berubah, dia tidak kekal, dia anicca ya. Nah jadi kita udah terbiasa, nanti juga anicca dia nanti berubah gitu kan. Nah jadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya aku bilang kalau ditanya senjata mutakhir kita apa ya meditasi gitu. Oke. Bisa nggak tanya? Saya tanya bisa. Oh ya, silakan. Oke. Sebelum tanya, saya mau memberikan apresiasi dulu kepada tim Wandani ya. Ini udah sesi ke-6, ini luar biasa, bagus sekali. Saya minta kepada teman-teman kalau ini bagus, mengajak juga teman-teman yang lain untuk ikut serta, apalagi minggu depan juga bagus sekali. Setiap sesi ini pasti ada something yang spesial dan unik ya. Nah, hari ini saya mau bertanya nih, kalau kita lihat setiap orang ini, terutama para artis ya, para artis itu udah cakep, pinter, mereka juga kaya, kita selalu mempunyai persepsi seperti itu ya. Tapi mereka ternyata ada juga loh yang gak tahan, mereka bunuh diri juga ya. Kita tahu bahwa ada artis-artis Korea, artis Jepang itu bunuh diri. Mungkin menghadapi ucapan-ucapan yang menyakiti hatinya seperti itu. Walaupun bukan kekerasan fisik ya, tapi mungkin membaca sekarang ini di sosial media, ya seperti itu. Ini pengaruhnya apa ya? Apa karena dia memang tidak punya kekuatan mental untuk mencintai dirinya, self love-nya itu kurang, atau kurang mensyukuri, atau kurang secara ketahanan mental seperti itu. Ini mungkin dari Inge, dari Dewi juga yang pernah mengalami hal seperti ini.
apa nih yang perlu ditumbuhkan gitu, karena ini menyangkut generasi-generasi milenial juga kan, yang sekarang artis-artis itu yang bunuh diri itu semua masih muda ya, 20 tahunan ke atas ya, maksudnya belum sampai, mungkin belum sampai 30 lebih, baru 20 lebih ternyata mereka sudah melakukan bunuh diri seperti itu. Coba bisa mungkin dikasih opininya seperti apa. Oke. Ini Ciwan ngasihnya susah-susah. Enggak lah, kamu pasti. Kalau kalau dari aku sih dari segi opinion ya karena itu tadi ya merasa nggak cukup kan dan terlalu mendengar yang dari luar gitu loh. Jadi kita tuh membuat identitas diri berdasarkan persepsi dari luar. Itu sih menurutku. Jadi karena kita sendiri tidak nyaman dengan diri kita sendiri, terus kita nggak tahu jati diri kita ini siapa, istilahnya begitu ya. Ya kita ngomonginnya ini konvensional ya, bukan kita nggak ngomongin ata ya. Ya, jadi lebih ke kalau kita mengenal diri sendiri dan kita menganggap kita ini sudah cukup, ya omongan yang di luar itu tidak akan terlalu mengganggu. Tapi ya sekarang ini kita memang hidup di zaman-zaman sosial media, di mana semua yang ya dari penampilan kita, ucapan kita itu semua kalau sudah diekspos itu benar-benar gila-gilaan dan memang banyak orang tidak akan tahan menghadapi ini kalau tidak memiliki ketahanan mental ataupun ketahanan batin ya yang sudah dilatih. Kalau kita ngomongnya di Bali Usada kan yang nggak punya pikiran harmonis untuk menghadapi situasi-situasi ini. Itu sih. Coba kalau Dewi. Silakan Dewi. Oke, saya setuju dengan diingat tadi bahwa itu semuanya tidak difilter. Jadi apa yang disampaikan publik ya jadi apa ya sebuah persepsi bahwa saya juga harus mengikuti publik gitu. Jadi mereka kurang secara ketahanan mentalnya kurang, kemudian belum merasa cukup, belum merasa puas apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah ada di dalam diri, yang membuat mereka menjadi tidak bahagia. Itu sih kalau saya. Oke. Sudah, Ibu Penny, ada pertanyaan lanjutan? Udah ya? Oke. Ya memang benar ya, tadi sosial media saat ini mungkin perannya besar sekali ya untuk mempengaruhi juga bagaimana cara kita mencintai diri sendiri ya. Karena jadi membandingkan yang seperti Dewi juga sampaikan sebelumnya. Nah, kita ada pertanyaan ini dari untuk Dewi nih katanya. Dewi, gimana keluarga melihat perubahan kamu? Suami gitu. Ya, melihat perubahan saya kalau secara khususnya anak dan suamiku, anakku tenang karena tadinya ibu sakit nih sampai dia nangis, Bu bangun apa bikin itu kan nggak bisa. Kalau sekarang kan bisa gitu. Terus suamiku juga, istilahnya juga bersyukur, merasa lebih bahagia karena apa? Karena saya sehat. Saya nggak butuh lagi istilahnya ditungguin setiap saat. Karena untuk gerak pun susah kan dulu. Nah ini udah nggak lagi. Maka suamiku dan anakku syukur nih. Terus bisa beraktivitas normal kembali itu ya suatu berkah kebahagiaan. Intinya seneng lah, bahagia bahwa aku sudah berproses menjadi lebih sehat, menjadi lebih menerima, mencintai diri sendiri. Itu. Ya, jadi kebahagiaannya juga menular ke suami dan anak ya Dewi ya? Iya. Saya boleh tanggap Dewi, Sisi? Ya, silakan. Dan untuk Inge ini jadi mentor yang bagus atau coach yang bagus untuk Dewi, karena Dewi ini pernah sama saya pada saat Dewi melakukan MOM dan MAM ya,
pada saat itu saya juga merayu Dewi untuk makan makanan yang enak, tapi Dewi menolak. Jadi dia udah kuat secara mental, pikirannya, tekadnya sudah kuat. Jadi very good. Ya, apalagi menahan kue-kue jajanan pasar. Itu tadi pas Dewi slideshow itu di komen langsung, aduh enak banget itu kue, banyak yang komen, Wi. Manis-manis kan ya, pas lagi hijauan manis-manis ya. Iya, Ya. manis-manis. Ternyata diet juga melatih semangat dan mental kita ya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan buat Ci Inge. Oh, ini nih. Tadi ke Dewi, sekarang ke Ci Inge. Ci Inge waktu dulu di tahun 2003 yang tadi Ci cerita, pada saat menerima kenyataan gagal, prosesnya berapa lama pemulihan rasa kesel dan LL dan lain-lain, dan bagaimana bisa menerima keadaan? Ya mungkin kita kaitkan bagaimana kita menerima situasi yang sangat tidak menyenangkan ya. Itu gimana tuh Ci prosesnya gitu? Oh, itu aku juga nggak jelas ya kalau ditanya prosesnya berapa lama ya. Karena sewaktu itu nggak jadi tuh bulan apa sih? Oh, jadi harusnya planningnya itu adalah menikahnya bulan Mei 2004 ya, 2004. Terus aku batalin itu bulan April. Jadi 1 bulan sebelum wedding day gitu ya. Untungnya masih ngomongin untung kan, kalau di Jawa kan untungnya kan masih gitu. Untungnya undangannya itu waktu dicetak itu rusak gitu ya. Jadi memang akhirnya belum sempat ngirim undangan karena lagi proses cetak ulang. Nah, itu mungkin tanda-tanda. Kalau sekarang kita ngelihatnya itu tanda-tanda gitu ya. Kemudian nggak ada foto private. Padahal zaman dulu kan udah ada foto-foto private gitu ya. Kita tuh juga nggak punya foto private. Gara-garanya berantem, aku mau outdoor, dianya mau Tarsan gitu, ala-ala Tarsan gitu ya. Yang di indoor di kursi-kursi nggak jelas itu. Nah, jadi saking kita berantem itu akhirnya nggak ada foto private gitu. Jadi kalau ditanya ya, apakah ini suatu tanda-tanda? Ya mungkin gitu ya, mungkin. Nah, berapa lama keselnya? Aku tuh bukan kesel weddingnya ya sebenarnya. Tak pikir-pikir ya memang apa karena waktu itu cintaku terhadap dia tuh juga cuman biasa-biasa levelnya gitu ya. Karena cintanya tuh cinta logika. Cinta logikanya dalam arti begini. Saya suka sama dia itu karena karakter-karakter ataupun ya ceritanya kalau suka itu fitur-fiturnya gitu loh ya. Kalau gampangnya fitur-fiturnya gitu. Jadi di atas kertas ini suami yang ideal di atas kertas. Tapi kalau ditanya feelingnya seberapa, itu aku bukan yang nggak ketemu terus rasanya aduh kangen, enggak. Oh nggak ketemu nggak apa-apa gitu kan. Jadi mungkin jadi waktu nggak jadi menikah itu kalau dari segi feeling sebenarnya untuk feeling love-nya ini nggak terlalu bermasalah gitu ya. Yang lebih bermasalah yang aku ceritakan tadi, feeling sakit hatinya kok ternyata dia ngomongnya, ya kata mamiku kamu kurang cantik, itu aja kata mamiku loh. Aku pikir loh, yang menikah tuh kamu atau mamimu gitu kan. Nah itu, tapi jadi kalau ditanya berapa lama, aku juga merasa itu tidak terlalu lama. Nah lamanya itu karena aku kabur ke Jakarta supaya kalau di Solo itu kan ditanyain terus, biasalah tante-tante kepo gitu kan, lo ingat kenapa nggak jadi menikah. Nah itu akhirnya aku kabur ke Jakarta karena di Jakarta aman, nggak ada yang nanyain gitu ya. Jadi aku di Jakarta sampai tahun 2007, 3 tahun. Pulang setelah 2007 tantenya sudah lupa, oke? Aman. Ya, jadi kalau ditanya berapa lama ya bisa dikatakan segitulah waktunya. Tambah lagi satu lagi saya mau tanya, boleh ya? Boleh. Saya nama Inga. Sebenarnya kalau mau kembali lagi, Inga disuruh memilih, Inga mau menikah atau tidak sih sebenarnya? Kalau sekarang ya, kalau sekarang aduh kayaknya aku bahagia deh sekarang gitu ya. Soalnya jadi boleh dibilang sendiri pun bahagia sekali ya, Inga? Lah ya, karena kan itu tadi sudah cukup kan, sendiri sebenarnya sudah cukup. Gitu. Nah, biasanya kita tuh mencari mengisi kekosongan dengan pasangan gitu ya.
Nah, sekarang tuh sebenarnya yang bagus tuh nggak usah mengisi kekosongan dengan pasangan. Kitanya sudah full, ada pasangan itu ekstra gitu loh. Jangan cuman setengah gelas jadi satu gelas. Kita tuh satu gelas sendiri, dia satu gelas sendiri, berdua jadi venti gitu loh. Ya kan? Oke, mantap. Waduh, Ibu Hili nanyanya penasaran, tambah penasaran tuh. Oke, Pak Mbah penasaran nih, jalan pacarannya berapa lama? Pacarannya 2 tahun Bu Hili, 2 tahun lebih. Ya. 2 Iya, tahun lebih. penasaran luar biasa soalnya Inge. Iya. Nah, ini nih tips ya bagi kalau nggak tahu nih di sini semua udah pada married semua atau masih ada yang belum. Nah, dulu itu saya 2 tahun pacaran, tapi pacarannya tuh banyak long distance. Karena begitu kita jadian, dia sebulan kemudian dia tuh dipromosiin, akhirnya dia bekerja di Singapura. Jadi kita itu ketemunya akhirnya cuman weekend. Jadi antara saya yang terbang, dan lebih banyak saya yang terbang ke Singapura gitu kan. Jadi ketemunya weekend. Nah, karena ketemunya weekend cuma sebentar-sebentar, itu ya berusaha waktu itu sebaik-baiknya gitu kan, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Lagi kesel, lagi bete pun berusaha happy gitu ya. Akhirnya kita tuh hanya menunjukkan sisi-sisi baik kita berdua. Jadi enggak pernah tuh namanya berantem, itu enggak pernah. 2 tahun pacaran tuh enggak pernah berantem. Kalau pikir, wih Inge hebat sekali ya kamu ya, 2 tahun pacaran enggak pernah berantem. Ternyata berantem itu penting. Berantem saat pacaran itu ternyata penting. Karena pada saat itu akhirnya sering kelihatan. Dan kelihatannya itu saya juga kelihatan banyak tentang karakter seseorang itu ketika traveling bareng. Jadi waktu itu saya ajak pergi ke Beijing gitu ya. Ya sengaja lah di Beijingnya nginepnya di misalnya di asrama bekas sekolahanku gitu, itu yang biasa-biasa. Jadi bukan hotel yang gimana, enggak. Terus jalan-jalan gitu. Nah begitu jalan-jalan itu ya baru banyak sebenarnya hal-hal yang mulai muncul, kok kayaknya ini banyak ketidakcocokan yang ada gitu. Jadi advice-ku sih kalau misalnya pacaran mau tahu pacarnya itu seperti apa, salah satunya diajak jalan-jalan, tapi kalau bisa yang model backpacking, yang rodok nggak enak, atau ikut Cik Iwan itu naik gunung gitu ya. Nah itu hiking gitu, ketahuan tuh kalau capek orangnya kayak apa, kalau stres orangnya kayak apa. Nah kalau kita sudah lihat gitu, benar-benar mau dengan orang itu atau enggak. Dan dia juga sama loh lihat kita, ya pada saat kita stres kayak apa, pada saat kita capek kayak apa. Dan kalau dia bisa menerima kita saat-saat seperti itu, ya udah berarti kita berdua aman untuk melangsungkan pernikahan gitu ya menurutku. Satu lagi dong. Ya. Tuh ngomong-ngomong si mami sama si papi itu bagaimana? Dia worry, khawatir, takut, cemas atau malah mendorong kamu untuk seperti apa gitu loh? Kalau sebenarnya kalau karena ortu itu tipenya juga agak terbuka ya. Jadi dalam arti ya pastilah pas pertamanya ya agak-agak kecewa, sedih kok nggak jadi gitu-gitu kan. Kesannya wah ini anakku gimana. Tetaplah itu sebagai orang tua muncul hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi setelah lama-lama kelihatan aku juga single dan happy gitu kan. Mereka juga ya akhirnya ya asal si Ingenya happy ya kenapa orang tuanya yang stres istilahnya gitu kan. Nah terus yang lebih asik lagi setelah papa itu belajar pace gitu kan, terus dilihatlah pacenya si Inge gitu. Apakah di pace ini kelihatan ada tanda-tanda tentang pernikahannya Inge gitu kan. Dan ternyata setelah di pace, Inge selalu menarik pria-pria yang baik. Oh enak kan, selalu menarik pria-pria yang baik. Oh, udah satu disyukuri. Tapi begitu married pasti cerai. Waduh, gimana coba? Baik-baik, tapi ternyata kalau married itu kemungkinan cerainya tinggi. Nah setelah papa lihat itu, ya sudahlah ya, untunglah kamu nggak married dah, daripada cerai aku lebih stres lagi gitu kan. Nah gitu. Jadi akhirnya ya mereka sekarang berdua sih happy-happy aja. Oke. Luar biasa Inge. Ya. Ada lagi yang mau tinggal ditepokin sama Dewi tuh, ada tepuk tangan. Tapi ini mungkin masukan saya ini bagus juga untuk para orang tua ya. Kita bukan hanya mendengarkan Inge bercerita,
tapi juga kita bertanya kepada diri kita jika anak kita nggak menikah Atau jadi bante. Atau jadi bante, apakah kita cemas kan? Atau bagaimana? Karena kan biasa orang tua cemas ya. Ya, padahal kan Sang Buddha juga menjelaskan kawin atau tidak kawin, yang penting happiness kan, seperti itu. Jadi ini bagus sekali sih sebenarnya. Oke. Ya, udah ya, Bu ini ya. Udah oke ya pertanyaannya ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya karena saking serunya kita udah mau selesai acaranya. Coba saya lihat ya, masih ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Ini hari ini Inge bagus sekali membuat para yang tidak menikah ini happy sekali. Ya, bagus banget. Karena yang menikah pun tadi saya dengerin Pak Slamet Rojali menjelaskan di YouTube ya. Orang yang menikah pun juga kadang-kala dia akan turun lagi untuk tidak happy. Ya kan seperti itu. Ini bagus. Mungkin nanti next usulan saya ya, bisa diberikan juga sama narsum mungkin untuk orang tua, bukan pasangan yang tidak memiliki anak. Kita juga punya narsum-narsum seperti ini dan banyak juga yang happy loh. Jadi ini penting sekali karena banyak yang mungkin merasa tertekan karena nggak punya anak seperti itu. Tapi ternyata mereka tetap bisa happy kok seperti itu. Oke, ini masukkan aja untuk tim Women Speak Up. Ya, terima kasih sarannya Ibu Wenilo. Jadi memang ternyata self love itu bisa di segala status ya. Single, punya pasangan, tidak memiliki anak, dan juga ada pasangan dengan anak. Jadi semuanya bisa self love ya. Oke. Sepertinya pertanyaannya semua sudah dijawab, udah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan tutup acara bincang online hari ini. Sebelum menutup, saya ingin kasih sedikit kesimpulan dari acara ini yang tadi sudah disampaikan sampai dengan sesi tanya-jawab. Jadi yang pertama-tama, terkadang kita nggak menyadari kalau misalkan kita memiliki perasaan benci dengan diri sendiri. Bahkan terkadang dengan mungkin keseharian kita nggak pernah melihat ke dalam dan kita sibuk melihat keluar, kita pun nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh belum cinta dengan diri sendiri. Jadi pada saat perasaan tidak menyenangkan dengan diri sendiri datang, bagaimana yang rasanya mungkin minus-minus terus, mungkin nggak akan bisa langsung jadi plus. Tapi bagaimana pelan-pelan perasaan yang tidak enak tersebut kita rubah, bergeser sedikit-sedikit menjadi lebih netral. Dan tentu dalam proses saya itu tidak mudah, pasti baby step. Yang pertama-tama bisa dilakukan gimana sih? Yaitu menerima feeling yang ada. Jadi rasa yang tidak mengenakan itu harus kita terima. Lalu bagaimana untuk menumbuhkan self-love ke diri sendiri? Selain dengan lingkungan yang baik dan juga kita melakukan mungkin sering mendengar cerita-cerita seperti ini yang jadi semangat buat kita, yang juga bisa membantu yang mungkin tadi Cinge cerita adalah dengan meditasi cinta kasih. Dan yang penting bahwa self love itu bukan bentuk keegoisan. Jadi mami-mami yang di sini kalau butuh me time sebentar, apalagi sibuk ya, udah talk show di mana-mana mungkin online banyak, terus anak juga nge-zoom, udah laptopan terus mungkin boleh setengah jam me time gitu ya, kerimbat sendiri di rumah ya, atau mungkin nonton TV sejenak setengah jam gitu, dan itu bukan bentuk keegoisan. Karena apa? Kalau kita pribadi yang bahagia, itu juga akan bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Karena seseorang yang mencintai diri sendiri dan menghargai diri sendiri tentu bisa menghargai dan lebih mencintai orang-orang di sekitarnya. Karena cinta dan kebahagiaan itu menular. Oke, segitu aja dari kita, dari acara bincang online hari ini. Kita mau foto. Terima kasih. Oh iya, mau foto dulu. Kita tolong mau foto. fotonya kameranya, videonya di Silakan, on. Jadi kameranya ya, rambut nggak perlu tarik perut karena perut nggak kelihatan ya sekarang. Langsung cari lighting yang lebih ini ya, terang.
Boleh dong kalau bisa habis ini kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol sementara ngobrol dulu ya sih. Iya, Jangan boleh banget. mumpung lagi nyantai nih. Iya. Ini dari Cinge ya, instruksi ya Cinge Iya, ya. ini masih menunggu nih, masih. Loh, Mira kok laptop doang nih? Oke. Ya, masih ada yang belum. Oh, sebentar, Bu Gili tadi ke ini ya. Penny, Mana? Ada yang belum, beberapa, silakan dibuka sebentar. Mira ikutan, Mira dari Bogor. Mira Bogor, ikut. Eksis bersama kita, Cie. Siap. Oke, Ya. ready? Ya, siap-siap. 1, 2, 3, cheese. Bentar, lagi ya, lagi. Ini ada yang masih posisi belum tepat nih. Oke, siap-siap. 1, 2, 3, buncis. Oke, terima kasih. Request dong fotonya, karena saya love, kita bikin love, bikin love. Oh nih. ya, oke. Wait. Sekarang bikin love dulu. Begini. Gimana sih? Oke. Love bentar nih. Ya, oke. Ala Korea kekinian. Korea kekinian kita. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke. Yeay, thank you. Semua. Ya. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya, keren banget hari ini. Mira pakai. Makasih. Jangan lupa minggu depan episode ke-7 ya, teman-teman. Ya, minggu depan kita ada episode ke-7 ya. Ini Ya. katanya mau ngobrol-ngobrol, maksudnya apa Iya, ya? jangan bye-bye dulu, mumpung hari ini aku betul-betul santai. Aku juga Santai. Aduh, Cari temen ngobrol dia. Iyalah. bener. tapi benar sih Ci, aku juga hari ini santai. Biasanya aku habis ini ada Zoom lagi, tapi ini nggak ada. Iya, mumpung banget. Makanya tadi habis minum kopi dibuatkan oleh Koin. Cie. Gila. Aduh. Bikin orang ngiri tuh. By the way, aku tuh kalau mau lihat video kalian tuh gimana ya? Nggak bisa ya? Speaker view. Itu speaker view-nya diganti gallery view. Oh, sebentar ya. Aku beresin ini dulu. Nggak bisa. Mohon maaf, izin duluan. Karena di PD juga ada acara online. Oh, Dewi, thank you ya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you Sukita Dewi. Terima kasih ya, Wi. Thank you, kita. Thank you. Make up-nya Sukita cetar banget. Iya.